Bukannya bangunannya juga di atas tanah tidak berizin, terus status bangunan liar bagaimana? Yang berdiri duluan katanya deponya dibanding rumah-rumah yang terbakar. Kalau Pertamina yang ada di situ duluan, logikanya yang salah ya yang bangun tanah di atas tanah pemerintah yang seharusnya tanah kosong. Entahlah mana yang benar. Uji nyali juga tinggal di dekat depo seperti itu. Gimana sih? Kalian yang sadar gitu. Kalian yang sadar. Ini sejak kepemimpinan siapa? Ya mulai itu dah. Mulai itu. Bahkan warga di sana, nih gue bela warga nih. Warga di sana itu lumbung suara. Jadi kadang-kadang orang yang mau kampanye semua memanfaatkan itu. Iya. Langsung tuh. Udah tenang aja tinggal di sini. Nanti kita akan aturkan, kita akan ini. Asal pilih saya. Alah. Itu kalau emang salah warganya, kenapa ada klausul tidak boleh menggugat bagi yang telah menerima uangnya? Ayo. Nah itu. Kalau nggak ada yang ngaku salah, ngapain harus tidak boleh menggugat? Ngapain ada klausul itu kalau merasa benar? Kan berarti tahu ngaku salah. Apalagi ada bukti video itu kan. Aliran kecium bau bensin. Bocor. Yang masih bela Pertamina, yang masih bela pemerintah, rakyat yang masih bela Pertamina, yang masih bela pemerintah, otaknya beriksa. Jangan-jangan juga suruhan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini tentang korban Pertamina, depo Pertamina Pelumpang ya guys. Ini ada berita dari akun Instagram _undercover.id. Dapat santunan 10 juta untuk korban meninggal, keluarga tidak boleh gugat Pertamina. Di postingannya Undercover ini guys ada beberapa video juga dari warga ya, cuplikan-cuplikan video dari warga. Kita lihat yang pertama nih, bismillahirrahmanirrahim. Adik saya dalam kondisi lelah mental, lelah fisik, ya terpaksa jadinya. iya kan. Terus emang nggak punya duit, ya kan. Dalam kondisi pas lagi dorong jenazah ibu saya ke mobil, langsung dipanggil, dikasih duit. Istilahnya orang nggak punya duit langsung dikasih duit, bagaimana? Ya, gitu aja. Itu siapa sih Pak yang ngasih Pak? Dia menyatakan dari Pertamina. Iya, dari Pertamina langsung dikasih duit. Tapi ada klausul tidak boleh gugat Pertamina, berarti ngaku salah ya? Iya, saya kata seperti itu karena kami juga masih mendata masing-masing korban, baik yang ahli warisnya tentunya masih kita coba data, kemudian
selengkapnya nanti saya konfirmasi dengan tim kami di Pelumpang. Kalau untuk rumah-rumah nantinya ikut dibantu nggak sih Pak untuk pembenahannya mungkin atau perbaikannya Pak? Ini yang masih jadi pembicaraan nanti yang pasti kami dari Pertamina turut prihatin dalam hal ini dan tentunya kami juga ingin bisa meringankan beban atau masyarakat saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Gue sih ya jujur aja guys, ini banyaknya kasus yang sekarang ini. Kalau pejabat-pejabat yang ngomong, kenapa gue susah percaya ya? Lu lihat turut prihatin doang. Terus ya cara-caranya nggak bener. Gimana kita mau percaya gitu? Gimana caranya percaya sama pejabat ini? Kesian tuh rakyat tiba-tiba langsung disodori duit begitu, nggak boleh menggugat. Artinya mereka mengaku salah Pertamina ya. Tapi lihat nanti ujung-ujungnya rakyat lagi yang salah kayaknya nih. Ya, pemirsa, dalam surat pernyataan tersebut tertulis bahwa keluarga korban tidak boleh menggugat pihak Pertamina. Keluarga korban tidak boleh menggugat pihak Pertamina. Dikasih syarat. Usai memakamkan Iriana, lansia yang menjadi salah satu korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang, keluarga baru menyadari adanya surat pernyataan yang disodorkan pihak Pertamina. Pakai surat pernyataan. Surat pernyataan ini disodorkan kepada keluarga saat menunggu jenazah korban di Rumah Sakit Polri Kramat Jati berbarengan dengan pemberian uang santunan sebesar 10 juta rupiah. Oh, yang tadi itu. Tiba-tiba dikasih surat pernyataan. Nggak boleh menggugat nyawa. Ya Allah. Pejabat kita. Dalam surat yang telah ditandatangani keluarga korban ini menyatakan pihak yang telah menerima uang santunan sebesar 10 juta rupiah tidak akan mengajukan gugatan atau tuntutan kepada pihak Pertamina. Keluarga almarhum Iriana menyebut telah menandatangani surat pernyataan tersebut tanpa menyadari isi keseluruhannya. Begitulah rakyat. Kesian rakyat, kesian rakyat. Kesian rakyat, kesian. Keluarga menerima uang santunan dan menandatangani surat pernyataan lantaran dalam kondisi kebingungan. Pinter dia nyari saat-saat untuk kebingungannya. Setelah tahlilan baru paginya dia bercerita kalau dia dikasih uang sama seseorang 10 juta dan harus menandatangani ini. Karena orang nggak dalam keadaan begitu tiba-tiba dikasih surat, dikasih duit. Pada saat itu dia lagi pusing, dia tanda tangan aja. Itu yang ngasih siapa Pak? Seseorang, dia nggak Di Rumah Sakit RS Polri. Yang ketiga bahwa saya dan atau ahli waris menyatakan dengan diterimanya santunan ini maka kami tidak akan mengajukan gugatan maupun tuntutan lain kepada. Ya Allah, kenapa sih harus pakai cara-cara begitu gitu? Iya, gua ngelihat depo Pelumpang ini ya. Rakyat lagi jadi korban. Sekarang saling menyalahkan. Ada yang nyalain Anies, ada yang nyalain Jokowi, ada yang nyalain Ahok. Udahlah pejabatnya semua salah gitu. Nah, depo Pelumpang kan ini udah tinggal di sana udah berapa tahun dari generasi presiden siapa gitu. Baru kebakaran, baru saling lempar batu. Iya dong, depo Pertamina di sana di Pelumpang udah berapa lama? Udah berapa lama itu depo? Luhut bilang warga yang harus pindah. Erick Thohir bilang depo yang harus pindah. Nanti kita angkat beritanya itu. Nah, itu dari presiden siapa dari situ? No, lihat tuh semua pejabat. Dari mulai gubernur siapa dari situ? Dari mulai gubernur Jokowi sudah dari situ. Jokowi kan pernah jadi gubernur DKI. Iya kan? Era Ahok, era Jokowi, era Ahok, era Anies. Sampai sekarang era Heru Budi. Udah terjadi musibah begini, baru
saling lempar, baru saling menyalahkan, baru saling rakyat lu pikirin, Pertaminanya pakai surat pernyataan begitu. Padahal belum tentu juga rakyat itu mau menuntut kan. Tapi dengan adanya begini kelihatan banget kalau Pertamina itu ngaku salah. Ada kebocoran berarti. Coba sekarang kita lihat di Instagram apa komentar orang di Instagram. Let's go to Instagram. Oke guys, kita udah di Instagram ini ya, dari undercover.id. Rianto, korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang, mengatakan keluarganya mendapat arahan untuk tidak menuntut Pertamina setelah mendapat santunan. Saat jenazah ibunya dalam proses pengantaran ke dalam mobil, adiknya disodorkan uang 10 juta rupiah dan diminta tanda tangan di atas kertas bermeterai. Karena fokus terpecah mengurusi proses penyerahan jenazah dan sedang diselimuti duka, adiknya menandatangani tanpa membaca suratnya. Nah itu, hati-hati guys. Ya beginilah kelakuan pejabat kita begini, rakyat lagi jadi korban dihargain 10 juta. Bukannya bangunannya juga di atas tanah tidak berizin, terus status bangunan liar bagaimana, yang berdiri duluan katanya deponya dibanding rumah-rumah yang terbakar. Kalau Pertamina yang ada di situ duluan, logikanya yang salah ya yang bangun tanah di atas tanah pemerintah yang seharusnya tanah kosong. Entahlah mana yang benar, uji nyali juga tinggal di dekat depo seperti itu. Gimana sih kalian yang sadar gitu, kalian yang sadar. Ini sejak kepemimpinan siapa? Ya mulai itu dah. Mulai itu. Bahkan warga di sana, nih gue bela warga nih. Warga di sana itu lumbung suara. Jadi kadang-kadang orang yang mau kampanye semua memanfaatkan itu. Iya. Langsung tuh. Udah tenang aja tinggal di sini. Nanti kita akan aturkan, kita akan ini. Asal pilih saya, halah. Makanya wahyu pertama itu Iqra, bukan tulis. Nah bener, baca dulu, baca. Nah. Itu kan tanah Pertamina, udah untung dikasih santunan, diusir juga nggak mau kan, orang duluan Pertamina yang berdiri di situ, dulunya juga udah kosong. Lah terus pemimpinnya yang janjiin, dari mulai Jokowi, Anies, semua gubernur sebelumnya, memang ya, wah rakyat Indonesia ini dipecah-pecah. Ini mau Najib jangan-jangan pejabat juga nih. Aduh, udah mau dipindahkan sama gubernur yang katanya tidak ada iman, pada nggak mau. Mana mau dipindahkan itu mana? Lah ngapain minta ganti rugi? Itu kan bangunan mereka berdiri di atas tanah Pertamina, ilegal. Wah, kesian ya, malah rakyat yang disalahkan. Udah untung bro, nggak seharusnya itu tinggal di lahan milik pemerintah. Kalau pemerintah milik siapa? Aduh, ya Allah, begini amat rakyat Indonesia. Mahalan bibit baru, bejir, injir itu ya. Mungkin B sama N kan deket. Mahalan bibit baru, iya. Ini sih sudah tahu. Seharusnya udah tahu resikonya sih, sudah tahu itu tanah bukan haknya dan dekat sama Pertamina. Tahu dong resiko meleduk. Lah, terus gunanya pemerintah apa ya? Baru musibah, baru mau. Ayolah, rakyat Indonesia ayolah. Iya itu salah tinggal di situ, tapi rakyat itu juga perlu tempat tinggal gitu. Jangan rakyat dimanfaatin mulu. Kalian yang bela pejabat, bingung gue. Gue bingung masih ada yang bela pejabat. Bingung, serius. Loh kalau memang itu di sana Pelumpang itu ilegal, waktu pemilu kenapa dimanfaatin? Hah? Waktu pemilu kenapa dimanfaatin? Nah itu kalau emang salah warganya, kenapa ada klausul tidak boleh menggugat bagi yang telah menerima uangnya, ayo. Nah itu kalau nggak ada yang ngaku salah, ngapain harus tidak boleh menggugat? Ngapain ada klausul itu kalau merasa benar?
Kan berarti tahu ngaku salah. Apalagi ada bukti video itu kan, apa aliran kecium bau bensin bocor. Yang masih bela Pertamina, yang masih bela pemerintah, rakyat yang masih bela Pertamina, yang masih bela pemerintah, otaknya beriksa. Jangan-jangan juga suruhan. Allahu Akbar, rakyat lagi jadi korban. Bangunan liar nggak pada punya hati, even di atas bangunan sendiri, tapi ini kelalaian pihak Pertamina. Untuk 1 nyawa seharga 10 juta masih mahalan kucing gue. Nah tuh, masih mahalan. Tuh, iya bener, nggak punya hati orang-orang yang masih nyalakan warga. Gue masih inget tuh pemilu semua. Ayolah, nggak kampanye di situ emang. Hah? Beredar video Jokowi juga kampanye di situ. Kenapa nggak dipindahin? Warga gugat, Pertamina gugat, yang rugi warga juga. Iya, rakyat lagi yang rugi. Pertamina rugi siapa yang bikin? Pertamina, andai kata Pertamina rugi, yang rugi siapa? Emang pejabat Pertamina? Pejabat Pertamina enak semua hidupnya. Makan enak, tinggal enak, fasilitas enak. Dah. Ya Allah, masih aja. Yoska Wardinata, ada tamu yang masuk ke rumah gue terus malah dia tidur di kamar gue tanpa izin, terus dia jatuh dari kasur, gue mau usir. Tapi salah, galakan tamu, gue kasih uang aja biar suruh dia berobat. Pas dikasih uang dia marah, gue bingung serba salah. Nah itu kalau lu sama rumah, yang jadi masalah Pertamina itu punya rakyat, bukan punya, ya. Aduh, badan usaha milik negara. Negara itu kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Ya begini kalau pemahaman udah salah. Yang punya rumah itu rakyat. Yang punya rumah rakyat. Kalau Pertamina rugi, rakyat juga yang rugi. Emang pejabat Pertamina rugi? Waktu kampanye pemilu, gua ulang-ulang nih. Makanya gua males dah. Gua males dah ngurusin pemilu nih. Ditawarin ikut tim ini, ikut tim itu. Enggak mau gue. Gua mau tim rakyat aja. Dah, bikin emosi. Dah ya guys, begitu aja konten gue. Intinya guys, lu lihat nih ya. Lu lihat nih, kalau udah rakyatnya sendiri aja nggak mau bela rakyat. Buat kalian yang masih bela itu tanah, dibilang itu tanah Pertamina. Oke, itu tanah Pertamina. Tapi kenapa rakyatnya nggak dikasih tempat? Justru waktu pemilu dijadiin manfaat. Diambil suaranya, dijanjikan macam-macam. Ada yang dijanjikan KTP, ada yang dijanjikan IMB. Dan kenapa harus ada klausul tidak boleh menggugat? Artinya ngaku salah dong. Mikir. Yang masih nggak bela rakyat mikir. Dah gitu aja dari gue. Gue Pak Aldo, YouTuber rakyat biasa. Yang lagi gemes lihat rakyat yang nggak bela rakyat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya, rakyat nggak bela rakyat itu bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lo tahu kerennya di depannya, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.